Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tamrin dari kelas B26 akan menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan kurikulum tentang UAS. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum dalam pendidikan yang terdiri dari konsep, model, dan penerapannya. Apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini melibatkan penyusunan mata pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian yang mendukung pencapaian kompetensi. Jadi, pengembangan kurikulum adalah proses di mana kurikulum itu direncanakan, kemudian dirancang, dilaksanakan, baru dievaluasi. Itu adalah pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, konsep utama pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada dua konsep. Yang pertama adalah model AD atau Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluation. Model ini biasanya adalah salah satu pendekatan yang sistematis dalam pengembangan kurikulum yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan program pendidikan itu sendiri. Kita jabarkan tentang 5 hal tersebut. Yang pertama adalah analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dianalisis dulu kira-kira kurikulum yang akan dicapai itu seperti apa, diidentifikasi dulu yang apa yang dibutuhkan, kemudian tujuannya untuk apa, biar tujuan itu tercapai, apa yang tercapai oleh kurikulum tersebut. Kemudian desain, merancang. Setelah mengidentifikasi apa yang kita tuju, baru merancang struktur kurikulum itu seperti apa, materi pembelajaran yang sesuai itu seperti apa. Nah, itu adalah model yang kedua, desain. Selanjutnya, develop itu mengembangkan materi pembelajaran dan alat evaluasi. Jadi, mengembangkan materinya pembelajaran seperti apa, alatnya seperti dievaluasi. Kemudian yang selanjutnya implement itu melaksanakan kurikulum di lapangan, yaitu di kelas. Nah, setelah analisis, desain, kemudian di materi itu apa saja, dievaluasi, baru nanti dilaksanakan di kelas. Selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasi. Mengevaluasi bagaimana aktivitas kurikulum yang telah diimplementasikan dan membuat perbaikan yang diperlukan. Nah, ketika sudah dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Ketika ada kendala atau apapun, nanti kita perbaiki seperti apa itu. Itu adalah model yang pertama. Kemudian, model yang kedua yaitu adalah pendekatan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, biasanya pendekatan ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa tersebut, yakni kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa di akhir suatu jenjang pendidikan. Jadi, pendekatan ini lebih meyakinkan. Karena kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan pada hasil pembelajaran yang terukur, seperti keterampilan praktis, pengetahuan, serta sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari dua konsep itu adalah konsep yang paling sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, yaitu pendekatan berbasis kompetensi, memberikan kejelasan tentang apa yang diharapkan sifat tercapai.
memudahkan pengukuran pencapaian kompetensi, dan mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Jadi dari dua konsep tadi yang lebih sesuai dengan pengembangan kurikulum di Indonesia adalah pendekatan yang berbasis kompetensi. Karena diharapkan siswa itu tercapai memudahkan pencapaian kompetensi juga mendorong siswa untuk aktif dalam berproses belajar. Nah, sekarang contoh penerapan pengembangan kurikulum di sekolah. Yang pertama di sekolah dasar. Misalnya di tingkat sekolah dasar, kurikulum berbasis kompetensi dapat diterapkan untuk mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, terus berhitung. Dan dengan demikianlah pembelajaran lebih fokus pada pencapaian kompetensi siswa dalam hal keterampilan tersebut, bukan sekedar menghafal informasi, tapi juga bisa membaca, menulis, dan menghitung. Itu adalah pengembangan penerapan kurikulum di sekolah, yaitu di sekolah dasar. Selanjutnya, pengembangan kurikulum di sekolah menengah atas, yaitu di SMA. Penerapan model IT yang pertama dapat dilihat pada pengembangan mata pelajaran berbasis teknologi, seperti pembelajaran komputer atau pemrograman. Ya, kalau atas. Kalau tadi yang SD itu ya tentang kompetensi apa yang diterapkan. Kalau di sekolah menengah atas itu lebih zaman ke penerapan model yang pertama. Karena pada tahap analisis, guru mengidentifikasi kebutuhan siswa terhadap keterampilan digital, lalu merancang dan mengembangkan materi ajar yang dapat diimplementasikan di kelas. Jadi intinya model yang SD itu atau yang tingkat dasar itu rata-rata model yang kedua. Sedangkan untuk menengah atas itu rata-rata modelnya tingkat yang pertama. Karena dalam tahap analisis itu, guru mengidentifikasi kebutuhan siswa terhadap keterampilan digital. Ya kan? Kemudian, pada tahap lembaga pendidikan tinggi, di universitas, pengembangan kurikulum seringkali melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti dunia industri, misalnya kurikulum untuk program studi teknik informatika yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini dan kebutuhan pasar kerja. Itu adalah konsep dari lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Hingga dapat disimpulkan dari beberapa materi yang dijelaskan tadi oleh saya, pengembangan kurikulum adalah proses yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa model pengembangan kurikulum seperti IT dan kurikulum berbasis komputer memiliki peran yang besar dalam menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Penerapan model-model ini di lapangan akan membantu memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Jadi saya jelaskan, jadi ada dua model kurikulum, IT dan kurikulum berbasis kompetensi itu ya sesuai dengan modul yang ada di lapangan, yang ada di sekolahan seperti apa. Sehingga pada prakteknya penekanan pentingnya materi dalam praktek pendidikan kurikulum yang dikembangkan dengan baik tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memastikan bahwa siswa mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tantangan kehidupan di masa datang. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaharui kurikulumnya agar tetap relevan dan efektif. Jadi kenapa ada pengembangan kurikulum? Supaya apa? Setiap waktu, setiap lembaga, setiap daerah itu akan berbeda secara kurikulum itu sendiri. Maka aslinya dari dua model itu yang paling baik adalah kurikulum berbasis kompetensi, karena kompetensi itu nanti sesuai daerah itu akan masing-masing berbeda. Cukup sekian dari saya. Apabila dari depan sampai dari awal sampai akhir ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang pas atau ada kata-kata yang mungkin salah, saya di lubuk hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena jadikanlah setiap tantangan, karena intinya jadikanlah setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berjalan menuju kesuksesan akademik. Adalah sebuah proses yang diperlukan, yang memerlukan ketekgunan dan dedikasi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.